MJ Listener pemilihan Presiden Republik Indonesia ini akan diselenggarakan pada tahun 2024. Namun saat ini sudah banyak partai yang mulai berbicara mengenai koalisi menuju Pilpres 2024. Pada Rakernas kelima Magelang, Presiden Joko Widodo ini menyampaikan untuk jangan tergesa-gesa untuk menentukan dukungan Pilpres 2024. Pernyataan yang cukup menarik ya MJ Listener. Di sisi lain jangan tergesa-gesa, tapi juga ada sinyal yang kita dukung mungkin ada di sini. Wah, kira-kira bagaimana nih tanggapan para ahli mengenai pernyataan tersebut? Apakah benar Presiden Joko Widodo memberikan sinyal-sinyal dukungan begitu ya untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melangkah ke ajang Pilpres 2024? Nah, kita akan membahasnya langsung. Sudah terhubung bersama kami pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, apa kabar? Kabar baik, Mbak Maria. Oke, Mas Gun Gun, ini pernyataan yang seperti biasa ya khas Presiden Jokowi begitu ya, betul. ambigu tapi juga di sisi lain menarik begitu. Nah, dinilai banyak pihak memang ini sebagai dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, kalau Mas Gun Gun sendiri melihatnya bagaimana? Saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebagai bagian dari bermain peran dalam konteks arus utama kontestasi elektoral jelang 2024, begitu ya. Kenapa saya bilang bermain peran? Karena memang itu yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi, mengingat Pak Jokowi adalah salah satu bandul kekuatan utama di 2024. Beliau tidak bisa lagi melaju sebagai kandidat, tetapi memungkinkan untuk menjadi kingmaker, begitu ya. Kenapa? Karena approval rating Pak Jokowi sebagai sosok itu masih sangat kuat di atas 50%. Kemudian dia juga punya mekanisme yang atau sebut aja instrumen-instrumen pemenangan ya, karena masih punya circle seperti Projo dan lain-lain yang kemudian loyal pada Pak Jokowi. Dan ingat, pemilu diselenggarakan itu di bulan Februari 2024, artinya Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan dia masih memiliki instrumen-instrumen yang akan menentukan konstelasi ya saat itu. Atau menjelang itu begitu. Nah, ya. Bermain peran ini tujuannya apa sih memang Mas Gun Gun begitu? Apakah memang ingin menonjolkan dukungan begitu kepada salah satu tokoh misalnya? Dalam konteks komunikasi itu kan ada namanya dramaturgi ya. Itu ada posisi front stage, panggung depan, dan panggung belakang. Di panggung belakang saya yakin bahwa Pak Jokowi dengan pertemuan seperti kemarin Rakernas gitu ya, Projo di Magelang, itu adalah bagian dari konsolidasi kekuatan kan. Dan ada yang ditampilkan ke publik, seperti pidato yang tadi disebut oleh Mbak Maria sebagai pidato menarik tapi ambigu. Sebenarnya bukan ambigu dalam strategi komunikasi, karena ini bermain panjang. Ini dia sedang melakukan namanya equivocal communication strategy. Jadi strategi komunikasi yang dibikin tersamar. Ya, contoh misalnya kalimat yang tadi di prolog perdengarkan, ojo ke susu, meskipun mungkin yang akan kita dukung ada di sini. Nah, kalimat itu kan kalimat yang tersamar. Ya, di satu sisi mengerem Projo dan atau circle itu yang loyal pada Jokowi untuk menahan diri dalam step bermain panjang itu, gitu ya. Tetapi di sisi lain dia kemudian memberi sinyal yang sebenarnya sinyalnya tidak menyebut nama, meskipun orang tahu bahwa yang capres yang hadir di Rakernas Projo yang kebetulan adalah Gubernur Jawa Tengah itu adalah Ganjar Pranowo. Makanya meskipun mungkin ya yang akan kita dukung ada di sini, ya artinya sinyal itu sebenarnya ada, dan di panggung depan tidak dieksplisitkan, meskipun mungkin saja di panggung belakang proses circle-nya Jokowi kalau kita lihat tendensinya itu mengarah memang ke Ganjar, terutama misalnya seperti Projo gitu, Ganjaris ya, itu kan di 2014 dan 2019 banyak yang kemudian berafiliasi ke Jokowi begitu. Tetapi di panggung depannya saya lihat dia akan mengelola ritme ya Mbak Maria, mengelola ritme dengan seluruh potensial kandidat di 2024, entah itu
Pak Prabowo, entah itu Anies Baswedan, entah itu Puan Maharani ya, karena satu gerbong partai gitu ya, dia tentu akan memelihara yang disebut dengan manajemen privasi komunikasi ya, privacy communication ya. Communication privacy itu menurut saya dia akan kelola. Kenapa? Karena bagian dari cara untuk membangun hubungan baik dengan seluruh kandidat potensial ya. Syukur-syukur kan kalau yang di panggung belakangnya dia dukung menang, tapi kalau tidak menang kan, kalau kemudian dia terlalu eksplisit bisa jadi bumerang nanti pada saat dia sudah menyelesaikan masa jabatan presidennya. Oke, Mas Gun-Gun, tapi ini menurut sebagian pihak dukungannya terlalu eksplisit loh, karena bahasa yang digunakan itu bukan yang Anda dukung atau yang mungkin relawan Projo dukung, yang kita dukung, Bang. Yang kita dukung, Mas Gun-Gun. Gimana tuh? Agak berat nih penggunaan bahasanya di sini. Coba aja telah dalam sebuah wacana ya, teksnya kan bunyinya meskipun, mungkin. Nah, jadi dia bicara soal probability. Dan kenapa dia sampaikan begitu? Karena dia harus mengcover dua hal nih. Satu, mengcover semangat kelompok Projo di Rakernas 5 itu yang saya lihat memang sebagian besarnya sudah mengeksplisitkan sikap ya untuk mendukung Ganjar Pranowo gitu loh, ya kan? Itu mengcover itu. Jadi spirit itu tetap direspon oleh Pak Jokowi, tetapi di sisi lain dia juga bermanuver untuk bermain panjang tadi untuk kemudian tidak langsung kemudian publik atau mungkin kelompok-kelompok real politik lainnya itu sudah melihat positioning Pak Jokowi di Ganjar. Dengan kalimat mungkin itu berarti Pak Jokowi sedang juga menjaga ritme, terutama kalau yang saya perhatikan itu dengan pertama misalnya tentu kekuatan PDI Perjuangan ya, karena ada Puan kan di situ yang juga dari sisi perspektif elit ya, Puan kan berkehendak dan mesin partai terutama di jajaran elit ya, itu kecenderungannya kan masih menargetkan Puan itu untuk dijadikan semacam tawaran PDI Perjuangan di bursa capres maupun cawapres 2024. Entah itu dia posisinya sebagai cawapres Pak Prabowo atau mungkin capres ketika paketkan dengan yang lain, meskipun memang punya problem serius di tingkat elektabilitas. PDI Perjuangan betul ya punya mesin partai yang the one and only yang bisa mencapreskan sendirian gitu ya, dengan 128 kursi dari 575 kursi anggota DPR RI. Artinya dia sudah melampaui threshold ya, karena dia mengantongi 22,26% kursi DPR RI. Artinya dia sudah melampaui syarat 20% kursi DPR yang ditentukan dalam presidensial threshold gitu. Oke, ya ini nanti mungkin kalau ada polemik di PDI Perjuangan ini juga menarik ya Mas Gun-Gun ya untuk dibahas. Betul, ya, karena elektabilitas di sisi lain, elektabilitas tokoh salah satu yang lebih tinggi, tapi yang gembar-gembor dicalonkan adalah tokoh yang lain begitu. Ini Mbak Maria, menariknya membaca konstelasi ini agak-agak mirip meskipun tidak sama persis dengan dilema PDI Perjuangan 2014 gitu. Jadi sepanjang 2013 lalu itu selalu ada dilema antara pilihan Ibu Megawati atau Pak Jokowi. Nah ini kan sekarang antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Jadi figur utamanya adalah Bu Mega waktu 2014 atau sekarang Puan, dan figur elit utamanya adalah Pak Jokowi dan sekarang adalah Ganjar Pranowo. Jadi dari sudut presiden ya yang sudah pernah terjadi, saya sih memiliki keyakinan bahwa kalau dilihat benang merah, Jokowi punya tendensi nih di panggung belakang itu akan mengonsolidasikan kekuatannya, dan itu mengarah, lagi-lagi ya, mengarah belum betul-betul mengarah ke Ganjar Pranowo. Gitu. Sudah mulai banyak sebenarnya yang terlihat ke situ begitu ya, daripada ke calon yang satunya. Makanya nih saya mau nanya pertanyaan selanjutnya, mungkin seberapa besar pengaruhnya nih Mas Gun-Gun bila presiden memang terlihat mendukung begitu ya, bukan mendukung secara langsung tapi terlihat mendukung salah satu kandidat seperti yang kemarin samar-samar dilakukan bersama Ganjar. Karena saya nggak pernah dengar juga nih dukungan samar-samar ke calon satunya di partai yang sama. Ya, saya sih lihat
kalau ditanya apa namanya keuntungan yang bisa diperoleh dari Pak Jokowi, banyak banget ya. Tentu pertama, itu akan menaikkan daya tawar ya, dalam konteks negosiasi dan kekuatan real politik. Daya tawar dari orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi gitu ya. Sebut aja misalnya dalam simulasi, ini simulasi, kalau Ganjar Pranowo didukung oleh Pak Jokowi ya, tentu circle pemenangan Pak Jokowi di 2019 maupun 2014 kan berpotensi untuk menjadi entah itu namanya relawan, entah itu namanya apapun, politik asosiatif yang udah dikelola itu tentu akan jadi gerbong potensial yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang diberi dukungan oleh Pak Jokowi. Nah, masalahnya adalah relawan itu kan bukan partai politik, jadi dia tidak bisa mengusung, hanya bisa mendukung, iya kan? Nah, pengusungan itu kan dilakukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, dalam konteks itulah dukungan Pak Jokowi bisa menjadi kekuatan untuk duduk bersama, membangun komunikasi politik, negosiasi politik dengan kekuatan real politik. Sebut aja misalnya, kalau Ganjar didukung, maka dia memperbesar area negosiasi di internal, begitu ya, PDI Perjuangan. Jikapun misalnya deadlock di internal karena Puan misalnya melihat memang positioning 2024 itu adalah momentum strategis bagi dia, maka sangat mungkin ini menjadi semacam katalisator bagi Ganjar untuk bernegosiasi dengan kekuatan real politik lainnya. Nah, masalahnya tentu akan jadi dilema bagi PDI Perjuangan dan bagi Ganjar Pranowo sendiri, ya kan? Nah, itu yang pertama, keuntungan untuk menaikkan daya tawar. Kemudian yang kedua, seperti saya bahas tadi di awal, Pak Jokowi ini approval ratingnya di halayak itu masih di atas 50%, sekaligus dia masih menjabat sebagai presiden. Dan dalam konteks kekuatan elektoral ya, yang tidak cukup kan hanya mengandalkan probabilitas perolehan suara si figur, melainkan juga instrumen-instrumen lain. Ya, orang yang kemudian didukung oleh, sebut aja, orang berkuasa saat ini yang sedang menjabat, itu tentu akan menjadi semacam power tersendiri begitu ya bagi siapapun yang didukungnya. Jadi dua-duanya dapat keuntungan gitu kali ya Mas Gun-Gun ya? Ini Ya, karena betul. Oke, Ya, karena waktu betul. kita udah makin pendek Mas Gun-Gun, saya mau ke pertanyaan terakhir, mudah-mudahan bisa jadi kesimpulan begitu ya Mas Gun-Gun. Nah, keluarga Presiden Jokowi kan saat ini sebagian sudah mulai terjun ke politik. Inikah juga yang mungkin bisa jadi keuntungan, dan mungkin sikap etis harusnya untuk sosok presiden itu gimana sih? Boleh emang menonjolkan dukungan eksplisit ke salah satu calon, gimana Mas Gun-Gun? Pak, dalam prediksi saya sampai 14 Februari 2024, Jokowi tidak akan pernah mengeksplisitkan nama yang didukungnya. Tetapi sebagai orang Jawa dan sebagai orang dengan tradisi komunikasi high contact culture, ya, budaya kontak tinggi, dia kemungkinan akan memberi simbol-simbol dan sinyal-sinyal yang bisa dibaca bahwa bandul politik dia mengarah ke siapa. Itu untuk di panggung depan. Nah, masalahnya adalah kalau mau melihat Pak Jokowi kemana, lihat aja circle dia, kemudian mengonsolidasikan diri kemana. Dan kalau kemudian Jokowi tidak menghambatnya, artinya memang secara inherent di situ ada dukungan Pak Jokowi. Nah, dan apa keuntungan bagi Pak Jokowi dalam investasi politik 2024? Tentu adalah keberlanjutan apa yang kemudian dia sudah canangkan sekarang dan sudah eksekusi sekarang untuk kemudian bisa dilanjutkan oleh siapapun presiden yang akan datang. Nah, itulah kemudian kenapa Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk berinvestasi di 2024, terutama di nama yang kemudian berpotensi untuk menang. Gitu.
Oke, dan juga nanti ujung-ujungnya juga bisa untuk keluarga presiden juga ya mungkin ya Mas Gun-Gun yang saat Ya, ini memang jelas. sudah terjun ke dunia politik. Oke. Jelas, ya. Oke, sangat menarik. Memang tidak mungkin tidak akan ada dukungan eksplisit tapi implisit akan banyak. Kita nantikan Pasti kali ya. kalau itu, iya, Mbak. Iya. Kita nantikan kalau begitu. Terima kasih pakar komunikasi politik Gun-Gun Oke. Herianto sudah bergabung di Morning Traffic kali ini. Salam sehat Mas Gun-Gun. Salam sehat, selamat pagi.